Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Melati Sukma dengan NIM 112000084. Saya dari kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan makalah yang telah kelompok kami buat yang berjudul Cilok Goang Jeletot. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Heliana Izar Yuilani dengan NIM 112100075. Karina Melati Sukma dengan NIM 112000084 dan Dewi Utari dengan NIM 112000142. Latar belakang. Cilok Goang Jeletot adalah sebuah bisnis kuliner yang sangat populer di kalangan masyarakat khususnya di Jawa Barat. Kami ingin memperkenalkan makanan yang berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Meskipun dijual di kota lain, tapi cita rasa dari makanan ini tetap khas dan membuat banyak konsumen ketagihan. Cilok Goang Jeletot merupakan makanan tradisional yang akan kita jual berbeda dari cilok yang kini banyak dijual di pasaran. Cita rasa kuahnya yang khas dan juga kental, serta aroma khas dari kencur adalah yang akan menjadi nilai tambah dari makanan ini. Visi dan misi. Visi, menciptakan usaha cilok goang yang banyak digemari oleh kalangan masyarakat karena cita rasa yang khas. Menyajikan dan mempertahankan cita rasa cilok goang yang terbaik. Memberikan pelayanan terbaik pada customer, memberikan bahan terbaik dari sumber bahan yang berkualitas. Produk description. Cilok Goang Jeletot merupakan makanan ringan yang populer di kalangan produk lokal yang terbuat dari tepung kanji yang gurih dan kenyal. Cilok ini jajanan khas Provinsi Jawa Barat, tepatnya di daerah Tasikmalaya. Namun, sekarang sudah mulai menambah ke daerah-daerah lain. Olahan cilok ini bahan utama yang digunakan yaitu air, tepung terigu, tepung tapioka, mecin, garam, bawang putih. Dengan kandungan gizi 266 kcal, protein 2,45 gram, 2,57 gram lemak, 58,17 gram karbohidrat. Organisasi struktur. Ada direktur atau owner, keuangan, dan marketing. Direktur atau owner bertanggung jawab memberikan bimbingan melalui pengarahan, nasihat, bantuan, dan lain sebagainya. Keuangan bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberikan nasihat keuangan yang sesuai serta mencatat pemasukan dan pengeluaran. Marketing bertanggung jawab terhadap strategi pemasaran yang telah disusun serta bertanggung jawab dalam membina hubungan baik dengan konsumen. Layout bisnis model kanvas. Ada key partner, supplier, juru masak, pelayan. Key activities, pembelian bahan baku, pembuatan pesanan, persiapan penyajian, pelayanan, pengiklanan. Value proposition. Cilok isi, halal, rasa yang khas dan lezat, penyajian higienis, harga terjangkau, pelayanan yang ramah. Customer relationship, memberikan pelayanan terbaik, memberikan diskon pada event tertentu, menanyakan tingkat kepuasan kepada customer melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lainnya. Customer segment, masyarakat umum kalangan remaja, penyuka rasa pedas, penikmat cilok goang. Play resource, SDM, juru masak, pelayan, supplier. Tools, alat masak, kios, meja, dan kursi. Perlengkapan makanan. Channels, mendirikan kedai, sosial media. Cost struktur, biaya bahan baku, biaya promosi, biaya peralatan, dan perlengkapan gaji karyawan. Revenue stream, jualan cilok goang. Keterangan, key partner, seseorang yang diajak untuk bekerja sama guna meningkatkan keberhasilan usaha. Supplier bahan baku, juru masak, dan pelayan yang langsung menangani proses produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Distributor serta advertiser yang membantu proses pemasaran. Key activities, kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam cilok goang jeletot dimulai dari pembelian bahan baku, proses pembuatan cilok hingga mempersiapkan bahan-bahan pelengkap. Penyajian cilok yang dipesan, pelayanan kepada konsumen hingga proses pengiklanan cilok goang jeletot. Key resource, bahan baku dan alat. Kios, kursi serta dekorasi ruangan, meja, peralatan dapur, perlengkapan makanan. Tenaga kerja, pelayan, juru masak serta supplier. Value proposition. Aneka isi cilok goang jeletot. Cilok goang jeletot memiliki 6 macam varian topping yaitu cilok goang jeletot dengkul, ceker, tahu, telur puyuh, sosis, dan bakso. Rasa yang lezat dan halal. Dengan proses penyajian yang higienis serta bebas dari zat-zat pengawet, cilok goang jeletot yang lezat serta rasa kuah yang khas rempah-rempah yang gurih. Harga yang terjangkau. Harga yang ditawarkan cilok goang jeletot sangat terjangkau. Hanya dengan mengeluarkan uang sebesar 15.000, kita dapat menikmati seporsi cilok goang jeletot yang terdiri dari 4 cilok, tahu, sayur, dan dengkul. Pelayanan ramah. Cilok goang jeletot akan melayani pelanggan dengan penuh keramahan dan keceriaan. Customer relationship. Wadah untuk terus berhubungan dan semakin mempererat hubungan dengan pelanggan kita. Cilok goang jeletot
menyajikan sajian dengan rasa yang lezat, serta suasana restoran yang menyenangkan, sehingga para pelanggan akan merasa nyaman dan tertarik untuk kembali. Selain itu, Cilok Buang Jeletot juga menawarkan berbagai promosi serta bonus pelanggan. Channel cara yang digunakan untuk memberi value proposition kita ke konsumen adalah dengan memilih lokasi strategis bagi para calon pelanggan, menyebarkan brosur, membuat jaringan distributor, serta dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti website dan sosial media. Customer segment, kelompok target konsumen yang akan atau sedang kita bidik untuk menjadi pelanggan kita adalah kita harus benar-benar bisa mendefinisikan secara spesifik siapa segmen target pelanggan Cilok Buang Jeletot. Namun kita memfokuskan pada para pecinta kuliner yang menginginkan inovasi dan berbagai makanan favorit mereka, dan kami berharap produk ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat domestik maupun global. Biaya-biaya yang diperlukan dalam menunjang proses penjualan Cilok Buang Jeletot terdiri dari biaya bahan baku, biaya promosi, biaya peralatan, dan biaya perlengkapan hingga biaya gaji karyawan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Utari dengan NIM 112000142. Di sini ada cara pembuatan cilok goang jeletot. Bahan cilok 50 gram tepung tapioka, 50 gram tepung terigu, 1,5 gelas air panas, 5 siung bawang putih haluskan, 3 batang daun bawang iris halus, 4 sendok teh merica bubuk, garam dan penyedap rasa secukupnya. Bahan kuah 10 cabai merah, 2 siung bawang putih, 3 bawang merah, 2 batang daun bawang iris, 1 ruas kencur, air secukupnya untuk kuah, garam dan penyedap rasa secukupnya. Cara membuat cilok goang jeletot. Yang pertama, campur tepung terigu, tapioka, bumbu halus, daun bawang, garam dan penyedap rasa. Tuang air panas sedikit demi sedikit, aduk perlahan sampai adonan kalis. Yang kedua, ambil adonan. Bentuk bulatan sebesar kelereng, lakukan sampai adonan habis. Yang ketiga, rebus air. Tuang sedikit minyak goreng, masukkan cilok. Masak sampai matang merata. Angkat dan sisihkan. Kemudian untuk membuat kuahnya, haluskan semua bumbu, tumis sampai harum, tuang air secukupnya sampai merendam cilok. Tambahkan daun bawang, garam dan penyedap rasa. Koreksi rasa. Masukkan cilok dan tahu, tambahkan topping seperti dengkul, ceker, sosis, bakso, dan telur puyuh yang sudah direbus. Masak sampai mendidih dan kuah mengental. Angkat, sajikan cilok goang jeletot. Business Preparation Budget. Yang pertama ada biaya investasi. Nomor 1, keterangan kompor dan tabung gas, kuantiti 1, harga satuan 256.000, jumlah 256.000. Yang kedua ada panci, kuantiti 1, harga satuan 100.000, jumlah 100.000. Yang ketiga ada meja, kuantiti 1, harga satuan 135.000, jumlah 135.000. Yang keempat kursi, kuantiti 2, harga satuan 120.000, jumlah 240.000. Yang kelima gerobak atau etalase, kuantiti 1, harga satuan 1 juta, jumlah 1 juta. Yang keenam pisau, kuantiti 1, harga satuan 60.000, jumlah 60.000. Yang ketujuh wajan, kuantiti 2, harga satuan 40.000, jumlah 80.000. Yang ke-8 spatula set, kuantiti 1, harga satuan 30.000, jumlah 30.000. Yang ke-9 wadah plastik 10 cm, kuantiti 2, harga satuan 15.000, jumlah 30.000. Yang ke-10 talenan, kuantiti 2, harga satuan 15.000, jumlah 30.000. Yang ke-11 poster, kuantiti 3, harga satuan 20.000, jumlah 60.000. Yang kedua X banner, kuantiti 2, harga satuan 120.000, jumlah 240.000. Yang ke-13 wadah plastik 12 cm, kuantiti 1, harga satuan 35.000, jumlah 35.000. Total semuanya 2.296.000. Yang kedua ada biaya tetap. Nomor 1, keterangan kompor, kuantiti 1, harga satuan 100.000, jumlah 100.000. Yang kedua tabung gas, kuantiti 1, harga satuan 100.000, jumlah 100.000. Yang ketiga gaji karyawan, kuantiti 3, harga satuan 1.500.000, jumlah 4.500.000. Yang keempat kuota, kuantiti 1, harga satuan 400.000, jumlah 400.000. Total semuanya 5.100.000.
Yang ketiga ada biaya variabel tergantung produk. Nomor 1, keterangan tepung tapioka kuantiti 50 gram, harga satuan 3.000, jumlah 3.000. Yang kedua, tepung terigu kuantiti 50 gram, harga satuan 3.000, jumlah 3.000. Yang ketiga, bawang putih kuantiti 1, harga satuan 2.000, jumlah 2.000. Yang keempat, ada daun bawang kuantiti setengah kilogram, harga satuan 5.000, jumlah 5.000. Yang kelima, ada merica bubuk kuantiti 4 sendok teh, harga satuan 2.000, jumlah 2.000. Yang keenam, ada gula pasir kuantiti 1 sendok teh, harga satuan 2.500, jumlah 2.500. Yang ketujuh, ada garam dan penyedap rasa kuantiti 2 sendok makan, harga satuan 1.500, jumlah 1.500. Yang ke-8 ada cabai merah kuantiti setengah kilogram, harga satuan 6.000, jumlah 6.000. Yang ke-9 ada minyak goreng kuantiti 2 liter, harga satuan 30.000, jumlah 30.000. Yang ke-10 tahu kuantiti 500 gram, harga satuan 10.000, jumlah 10.000. Yang ke-11 bawang merah kuantiti setengah kilogram, harga satuan 10.000, jumlah 10.000. Yang ke-12 kencur kuantiti 1, harga satuan 2.000, jumlah 2.000. Total semuanya 77.000. Yang keempat, business execution budget biaya launching. Nomor 1, keterangan poster. Kuantiti 3, harga satuan 20.000, jumlah 60.000. Yang kedua, X banner. Kuantiti 2, harga satuan 120.000, jumlah 240.000. Yang ketiga, brosur. Kuantiti 100, harga satuan 10.000, jumlah 1 juta. Total semuanya 1.300.000. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai business preparation budget. Di sini ada break even point, kapasitas produksinya 500 unit, harga jualnya 15.000. Maka total penjualannya dari kapasitas produksi dikali harga jual. Jadi 500 dikali 15.000, totalnya 7.500.000. Di sini ada FC per unit. FC itu biaya tetap. Nah, biaya tetapnya itu seharga 5.100.000. Terus dibagi dengan kapasitas produksi 500. Jadi 5.100.000 dibagi 500 hasilnya 10,200 per unit. Di sini ada VC. VC itu biaya variabel. Biaya variabelnya itu seharga 77.000 dibagi 500 per unit sama dengan 154 per unit. Nah, ini ada BEP unit. BEP unit ini FC-nya 5.100.000 dibagi harga jualnya 15.000 dikurang VC 154, totalnya 343,5 unit. Kalau BEP rupiahnya itu 5.100.000 dibagi 1 dikurang 77.000 dibagi 7.500 sama dengan 5.199 unit. Terus yang keempat ada profit revenue sharing. Ini ada fixed cost-nya, biaya tetapnya 5.100.000, biaya variabelnya 77.000, launching biayanya 1.300.000. Jadi total biayanya 6.477.000. Nah, keuntungannya kapasitas produksi dikali harga jual dikurang biaya tetap ditambah biaya variabel. Nah, kapasitas produksinya 500 dikali harga jualnya 15.000. Terus biaya tetapnya 5.100.000 ditambah biaya variabelnya 77.000. Jadi total dari kapasitas produksi dikali harga jual itu 7.500.000. Nah, hasil dari biaya tetap ditambah biaya variabel itu hasilnya 5.177.000. Jadi 7.500.000 dikurang 5.177.000, totalnya 2.323.000. Di sini ada keuntungan baru dibagikan kepada investor dengan persentase sesuai kesepakatan.
Untuk investor Heliana, presentasenya 33,33%, keuntungannya 2.323.000, pembagiannya 774,255,9. Untuk investor Karina sama 33,33%, keuntungannya 2.332.000. 2.323.000, pembagiannya 774,255,9. Untuk Dewi 33,33%, keuntungannya 2.323.000, pembagiannya 774,255,9. Klausurnya, kesimpulan, dalam mendirikan dan menjalankan suatu usaha tidak mudah, banyak tantangan dan persoalan, dibutuhkan adanya semangat, kerja keras, selalu optimis, dan usaha yang maksimal dengan ketekunan yang tinggi, serta dalam waktu yang tidak singkat. Berdasarkan dalam pembuatan perencanaan bisnis, bahwa dalam memilih suatu usaha, sangat perlu untuk mengetahui terlebih dahulu berbagai macam aspek yang berhubungan dengan usaha yang didirikan, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi yang strategis, pemasaran produk, dan aspek-aspek lain yang berkenaan dengan sungguh usaha. Aspek ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha ini di masa yang akan datang. Untuk saran, dalam mendirikan usaha sebaiknya diperlukan segala sesuatu dengan matang dan tepat sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Terus yang kedua, dalam berwirausaha diperlukan keyakinan, percaya diri, dan ketekunan. Yang ketiga, seorang pengusaha harus kreatif dan inovatif serta selalu mengikuti tren dan selera konsumen agar pelanggan tidak mudah bosan. Yang keempat, semangat berwirausaha harus selalu tertanam dalam diri. Yang kelima, memiliki sifat yang bertanggung jawab dan mau mengambil setiap resiko. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.